Hubungan yang toksik. Hubungan Anda toksik, beracun, jika ditandai dengan perilaku yang membuat Anda merasa tidak bahagia, termasuk sikap tidak hormat, ketidakjujuran, perilaku mengontrol, atau kurangnya dukungan. Dalam hubungan yang sehat, semuanya berjalan baik. Menurut definisinya, hubungan yang toksik adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku pasangan toksik yang merusak secara emosional, dan tidak jarang secara fisik. Hanya Anda yang bisa mengetahui apakah hal buruk lebih penting daripada kebaikan dalam suatu hubungan. Namun jika seseorang terus-menerus mengancam kesejahteraan Anda dengan apa yang mereka katakan, lakukan, atau tidak lakukan, kemungkinan besar itu adalah hubungan yang toksik. Hubungan yang melibatkan kekerasan fisik atau verbal sudah pasti tergolong toksik. Hubungan yang tidak sehat seringkali dibangun atas dasar ketergantungan, rasa tidak aman, ketidakdewasaan, dan tidak bertanggung jawab. Suatu hubungan berpotensi menjadi berbahaya jika berubah menjadi isolasi, intimidasi, dan pelecehan. Tanda-tanda peringatan yang paling serius mencakup segala bentuk kekerasan atau pelecehan yang harus segera ditangani. Namun dalam banyak kasus, indikator hubungan yang toksik jauh lebih tidak kentara. Yang pertama, dan paling sederhana, adalah ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Hubungan yang toksik dapat menyebabkan kerusakan nyata pada harga diri dan kesehatan mental Anda secara keseluruhan, serta kesehatan fisik Anda. Anda menyadari bahwa hubungan yang toksik memengaruhi kemampuan Anda untuk melakukan perawatan diri. Hubungan yang toksik merusak kesehatan mental, harga diri, dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Hubungan yang toksik dapat menguras tenaga secara emosional, fisik, dan mental. Hal ini dapat membuat individu merasa tidak berdaya, tidak aman, dan trauma. Dalam hubungan yang sehat, saat pasangan Anda mengatakan mereka akan melakukan sesuatu, Anda tahu dia akan menindaklanjutinya. Dalam hubungan yang toksik, Anda tidak pernah yakin apakah dia akan menepati janjinya atau hanya basa-basi. Ini terkait dengan perasaan aman secara emosional. Cinta toksik seringkali melibatkan kontrol atau pelecehan, dan kurangnya kepercayaan dan komunikasi. Sedangkan cinta sehat, masing-masing pasangan saling mempercayai dan berpartisipasi dalam dialog yang sehat. Individualitas ditampilkan sebagai sesuatu yang harus dirayakan, bukan sesuatu yang harus dihancurkan. Perilaku yang dapat diterima dalam hubungan meliputi sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, kejujuran, kepercayaan, dukungan, dan empati. Perilaku yang tidak dapat diterima mencakup pelecehan, fisik, emosional, atau verbal, manipulasi, kurangnya rasa hormat terhadap batasan, dan ketidakjujuran. Hubungan yang toksik berdampak besar pada harga diri Anda. Jika pasangan Anda bersikap buruk terhadap Anda atau bersikeras mengkhianati Anda kapanpun mereka bisa, akibatnya adalah kurangnya harga diri. Ini akan menjadi pertanda buruk. Anda akan mulai meragukan diri sendiri sebagai pribadi, teman, atau pasangan. Penting untuk memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan Anda dalam hubungan apapun. Jika Anda merasa berada dalam hubungan yang toksik, ada gunanya mencari dukungan dari teman terpercaya, anggota keluarga, atau ahli kesehatan mental. Jika pasangan Anda terus-menerus membuat Anda merasa rendah diri atau kurang percaya diri, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda berada dalam hubungan yang toksik. Secara khusus, dia merendahkan Anda, terutama di sekitar orang lain. Dia kurang empati, membuat Anda merasa diremehkan dan sendirian. Tanda-tanda hubungan Anda toksik adalah sebagai berikut. Anda merasa semua yang Anda lakukan salah. Sepertinya tidak ada lagi momen bahagia. Anda menjadi terisolasi. Pasangan Anda menghentikan Anda untuk berkembang sebagai pribadi. Hubungan yang toksik umumnya mengikuti 3 tahap: mengidealkan, merendahkan, dan membuang. Pelajari masing-masing tahapan ini dan dampaknya terhadap Anda. Mengenali apakah pasangan Anda bersikap toksik dalam suatu hubungan, bisa menjadi langkah yang sulit namun penting, dalam membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Tanda-tanda perilaku toksik mencakup tindakan mengendalikan, manipulatif, atau melecehkan secara emosional, serta sikap negatif atau kritis yang terus-menerus. Jika pasangan Anda terus-menerus tidak menghormati batasan, perasaan, atau kebutuhan Anda, itu merupakan tanda toksik. Saat menentukan apakah suatu hubungan menimbulkan toksisitas,
Penting untuk melihat perilaku mana yang paling sering ditampilkan dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, jika salah satu atau Anda berdua terus-menerus egois, negatif, dan tidak sopan, Anda bisa menciptakan toksisitas dalam hubungan tersebut. Saat menentukan apakah suatu hubungan menimbulkan toksisitas, penting untuk melihat perilaku mana yang paling sering ditampilkan dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, jika salah satu atau Anda berdua terus-menerus egois, negatif, dan tidak sopan, Anda bisa menciptakan toksisitas dalam hubungan tersebut. Gaslighting dalam hubungan. Gaslighting adalah salah satu bentuk pelecehan emosional dalam hubungan. Hal ini terjadi ketika seseorang meyakinkan targetnya bahwa mereka salah mengingat sesuatu atau salah mengartikan peristiwa. Gaslighter, pelaku gaslighting, mencoba memanipulasi orang lain dan menampilkan pikiran dan perasaannya sendiri sebagai kebenaran. Seorang gaslighter menggunakan teknik interupsi. Ini berarti bahwa mereka menolak untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Anda. Gaslighter juga menuduh Anda sebagai orang yang mencoba mengacaukan segalanya. Mereka akan berpura-pura tidak memahami sudut pandang Anda. Gaslighter tidak benar-benar memahami apa arti cinta. Mereka melihat korbannya sebagai objek yang harus dikontrol dan dimanipulasi, bukan sebagai individu yang patut dihormati dan diperhatikan. Gaslighter tidak mampu mencintai karena masalah emosional dan psikologis mereka sendiri. Orang-orang toksik seringkali akan menjatuhkan Anda alih-alih membangun Anda, yang merupakan tanda bahwa ini bukan kemitraan yang baik. Mereka membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Pasangan Anda mengatakan hal-hal seperti, "Kamu bodoh sekali," atau, "Apakah kamu pernah menggunakan otakmu itu?" Orang-orang toksik juga akan sering melampiaskan amarahnya pada Anda. Akar penyebab perilaku toksik dalam hubungan adalah kurangnya empati. Menolak untuk memahami perasaan satu sama lain, menuntut pasangan memenuhi ekspektasinya, dan membuat mereka merasa bersalah karena tidak melakukannya disebabkan oleh kurangnya empati. Wajar jika ada wanita merasa terikat secara emosional dengan seorang pria, meskipun pria tersebut tidak memperlakukannya dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti rendahnya harga diri, pengalaman masa lalu, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Penting untuk diingat bahwa kita berhak diperlakukan dengan hormat dan baik dalam suatu hubungan. Penyebab tidak bisa meninggalkan pasangan yang toksik adalah ada banyak emosi dan kenangan yang terkait dengan orang tersebut, yang dapat menyebabkan Anda tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat. Selain itu, Anda takut dengan perubahan yang mungkin terjadi setelah berakhirnya suatu hubungan. Tidak peduli apapun sifat suatu hubungan, kita semua ingin seseorang mencintai kita. Salah satu tanda bahwa Anda berada dalam hubungan yang sehat dan penuh cinta, adalah perasaan bahwa Anda bisa menjadi apa adanya. Pertanda besar bahwa Anda berada dalam hubungan yang tidak sehat dan toksik, adalah perasaan bahwa Anda tidak bisa menjadi diri sendiri. Anda harus berhati-hati dan memantau semua yang Anda katakan dan lakukan. Hubungan yang toksik dapat berubah, jika dan hanya jika kedua pasangan sama-sama berkomitmen untuk mengatasinya dengan banyak komunikasi terbuka, kejujuran, refleksi diri, dan bantuan profesional, secara individu dan bersama-sama. Hubungan yang toksik dapat disembuhkan, tetapi hal itu membutuhkan upaya yang harus dilakukan oleh pasangan. Terhubung dengan teman-teman dan orang-orang terkasih, dan ingatlah dukungan yang Anda dapatkan dari hubungan yang membangun Anda. Cara meninggalkan hubungan yang toksik. 1. Bangun dukungan sosial Anda. 2. Jelajahi cara untuk menjadi lebih mandiri. 3. Bersandarlah pada keluarga, teman, dan orang lain saat Anda meninggalkannya. 4. Dapatkan bantuan dari para profesional, termasuk terapis, pengacara, atau penegak hukum. 5. Tinggalkan dan putuskan semua komunikasi. Hubungan yang sehat berkontribusi pada harga diri dan energi emosional kita, sedangkan hubungan yang toksik merusak harga diri dan menguras energi. Menghargai diri sendiri dan orang lain adalah ciri utama hubungan yang sehat. Sebaliknya, dalam hubungan yang toksik, salah satu pasangan mencoba untuk melakukan kontrol dan kekuasaan terhadap pasangannya secara fisik, seksual, dan atau emosional. Terima kasih telah menyimak.